Biar Pertama, enak. kebohongan yang dilakukan oleh Maradona di hadapan kita itu terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada kawin mawin di surga Kristen. Saya tidak Itu sebuah mengatakan kedustaan. narasimu. Iya, Saya tidak kamu kan mengejek kami yang kawin di surga, seolah-olah di surgamu itu tidak ada kawin mawin, Pak. Sementara Yesus atau Tuhanmu menjanjikan 100 istri di surga kalian. Pertanyaan saya, 100 istri dalam Matius 19:29 yang kata geneikanya dihilangkan dalam terjemahan LAI, itu untuk diapain, Pak? Untuk apa gunanya istri itu? Istri itu adalah pasangan hidup yang boleh dikawini, Pak. Itu pertama. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. saya harus jujur di sini, biar kita bantah nih Papi Gembala nih. Dengarkan baik-baik, saya bertanggung jawab dengan ucapan saya lawan Papi Gembala nih ya. Papi Gembala siap-siap nih terguncang Papi nih. Bang Maradona itu benar Papi. Kita orang Islam ini kalau ketemu penjajah yang kafir, dia menjajah kita bunuh. Makanya kita merdeka negara kita Papi. Tapi kalau Bang Maradona istrinya diperkosa, dia tidak akan melawan karena Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Bahkan kalau ada penjajah, dia akan jadi penjilat para penjajah. Bahkan dia akan berteman dengan penjajah. Hai, kami mengasihimu, silakan datang ke rumahku. Jadi kita memang beda Papi, jangan sama-samain ya. Kita memang membunuh. Saya kalau ada penjajah, pakai sapu saya. Sabar, saya nggak setuju tuh, Soalnya ini dalil loh teman-teman ya. Ini dalil ya, tolong bisa dibesarkan. Ini perkataan Yesus juga teman-teman. Maka sekarang bunbunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunbun. Ini itu bukan Yesus, itu Bapak. Aduh, Papi Gembala dengar. Berarti Papi Tuhan Gembala. lain.
Beda papi. Pada waktu itu Yesus belum ada kata orang Tritunggal. Tapi kalau kata Mikana itu Yeshua Hamasiah, Yahweh. Memang. Kata Agatha itu bukan Yesus, tapi itu bapaknya Yesus. Beda-beda. Yesus beda. Kalau menurut orang Tritunggal, Tunggu bapaknya nih. Yesus Jadi yang lebih mana kejam. sebenarnya Tuhannya orang Kristen ini? Ada yang Tergantung mana? Gitu loh? tergantung suasana. Kalau Tritunggal itu tiga-tiganya Tuhan, satu-satunya Tuhan adalah tiga. Kalau orang Tritunggal. Kalau Mikana, yaitu ya Yesus yang membunuh itu Yesus, ngambil bini orang dalam Bible Yesus, buka celana dalam orang dalam Bible perjanjian lama itu Yesus. Gitu. Tuhannya Bapak ya. Yesus itu Beda-beda. adalah Bapak. Oh, beda-beda Tuhannya begitu. Ya kan Kristen. Oh, nggak jelas ini. Saya close cam lah. Nggak jelas. Kalah guncang. Bunda Mila, Papi Gembala kalah kan kalau lawan saya. Ah, tuh Bang, Kalah, kita menang Bang pasti. Maradona. Kita Gimana, menang ah? Bang. Pindahin pausnya, pindahin. Pindahin pausnya nggak boleh dapat paus nih. Ini salah. Mana Bang Maradona? Sepakat kan Bang Maradona, kalau misalkannya kami ini Islam nih Bang, saya sama Bunda Mila walaupun perempuan ya Bang, kami ini ikutin Cut Nyadin. Kalau ada penjajah datang ke Indonesia, saya sama Bunda Mila berdua nih, Bunda Mila pakai sapu, saya pakai sapu lidi, kami pokoknya lawan penjajah. Habis Apa yang itu. ada kami Tapi kalau Bang Maradona misalnya penjajah datang ke Indonesia Bang, Abang Diajak temen. melawan atau nyanyi di gereja Bang mendoakan mereka? Nggak bisa jawab lah. Oh, memang agak berat ini. Halo? Ya, silakan Bang. Bagaimana? Ini gini, saya ulangi ya Bang. gangguan Saya nih. saya sepakat dengan Abang. Memang kami disuruh bunuh orang kafir, tapi di dalam konteks ayat itu kami berperang. Dengar baik-baik. Jelas, Pak? Maka, Halo? halo, Jelas. jelung hilang signalnya. Maaf ya, saya berpihak kepada Abang. Kita satu kubu. Kita berdua lawan Papi Gembala dan Bunda Mila. Mereka udah nyungsep. Memang betul, saya sepakat. Kami umat Islam ini kalau ada orang kafir yang menyerang kami, jangan sama saya minta ampun. Saya penggal kepalanya karena dia menjajah. Itu yang dilakukan oleh Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, sama pahlawan nasional kita. Mereka memerangi orang yang memerangi mereka. Memang dibunuh karena mereka mau membunuh kita. Tapi kalau Abang, saya tahu Abang diajarkan Yesus jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Seandainya penjajah Belanda datang ke sini, Abang nggak akan lawan karena nggak boleh. Tapi kalau bini Abang diambil, kasih anak Abang. Diambil motor, kasih mobil. Kan gitu. Karena apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau bokong istri Abang ditampar yang kanan, ya kasih kiri sebelah lagi, tepuk sekali lagi, kan gitu. Kan nggak boleh ngelawan. Benar nggak menurut Abang? Betul, nggak boleh ngelawan. Nggak boleh ngelawan. Kalau konsep seperti yang Viva katakan itu konsep kasih itu Bang, berbicara tentang kasih. Agama kasih kan? Nah betul Bunda Mila. Jadi agama kasih di Kristen itu adalah kasih kepada para penjahat, kasihan kepada korban. Kenapa? Dia dijajah harus mengasihi penjajah. Dia pikul salib. Karena ajaran Kristen ini ajaran kasih kepada para penjajah, ajaran kasihan kepada korban jajahan. Makanya Afrika itu Izin, Uni. dijajah. Izin Uni, mau nanya si Maradona ini, kalau ada yang nodong datang ke rumah, terus istrinya diperkaos begitu, tindakan si Abang ini gimana Bang? Pengen tahu saya. Kan ajaran kasih tuh. Nah, emang konsepnya begitu, Bu. Nah, makanya saya Kan tanya, apa ayatnya tindakan Bapak sebagai suami melindungi istri? Apa ya diamkan aja seperti konsepnya tampar kiri kasih dua kanan atau gimana coba? Kalau berbicara tentang kasih itu, Bu, secara fakta atau bukan secara langsung. Itu kan Itu teori tadi tampar satu kasih dua itu teori. Nah prakteknya gimana nih? Anda mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalau dirampok atau diperkaos istrinya di rumah atau apalah kejadian seperti itu. Nah itu gimana tindakannya? Itu dalam satu perumpamaan itu, Bu. Saya kasih ayatnya Bang, saya bantuin Abang karena kita satu kubu. Bunda Mila nggak tahu, nggak pernah baca Bible sih Bunda, dengar Bunda ya. Belajar. Ajaran kasih dalam Bible itu dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 19 Bunda. Mau saya bacakan? Nah, Boleh.
Nih Bunda nih harus belajar Bible nih. Ini ajaran kasih ya. Dan Sama ini lo adalah udah naik mau belajar. Ya, karena saya juga bangga kalian mempelajari kitab kami. iya, kami mah sering baca Bible. Kita lihat Bang, ini Bang ya, Bang Maronan dicatat ayatnya. Ini adalah penjelasan hukum kasih dalam Kristen ya. Saya bacakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Maka hukum kasih adalah penderitaan, Bunda. Semakin Kristen menderita, semakin kasih Tuhan kepadanya. Itu kenapa Yesus menderita di dunia, karena Bapa mengasihi Yesus. Wajar Yesus bonyok babak belur di dunia karena Bapa mengasihi Yesus. Semakin Tuhannya Kristen mengasihi umat Kristen, mereka semakin menderita. Makanya Yesus ajarkan pikul salib. Makanya ajaran Kristen adalah ajaran kasih kepada para penjahat, ajaran kasihan bagi orang gak jahat korbannya. Tuh. Karena itu semua kita akan tanggung semua itu upahnya Maka di sorga. tanggung. Di dunia menderita, di surga dikawinin. Sedih jadi orang Kristen nih Bunda. Pusing ya. Kasihan. Kalau konsepnya umat Muslim ketika ke sorga bagaimana? Kalau kami ke surga itu menikmati surga, Bang. Kalau Abang kan menderita, Bang, karena ada perang naga, nggak punya apa-apa, nggak bisa makan. Bahkan Abang nggak punya kulit, nggak punya bulu, nggak punya rambut. Abang cuma roh yang melayang-layang. Nah, di mana ditulis di dalam dalam Bible kami bahwa kami ke sorga tidak menikmati suatu hal yang seperti yang kalian nikmati. Ya, apa yang Abang nikmati di surga, Abang? Perang naga. Mana? Ada di Bible itu perang naga, ada di Bible Bang. Lah, Makanya dia belum tahu Bang. nih. Ini ayatnya ini. Iya, gini Bang, sebelum kita kasih ayat perang naga, gini Bang, apa yang disebut dengan kenikmatan? Saya tanya sama Abang, yang dapat menikmati, apa-apa? Saya katakan, saya bentar dulu. Oke, saya mute. Sorga kan? Di sorga kan, ya kan? Di sorga itu nanti kami cuman mau melayang-layang, nggak tahu melayang-layang apalah, nggak jelas. Iya, kan Sementara kalian jadi roh nanti. kalian menikmati segala sesuatu yang di luar nalar kalau ke surga. Masa Kok di luar nalar? Iya, Masa saya tanya dulu, berhubungan suami istri itu adalah perbuatan di luar nalar atau di dalam nalar? Sekarang saya mau tanya. Enggak, saya yang belum selesai. Apakah berhubungan suami istri itu adalah perbuatan di luar nalar atau di dalam nalar? Ini konsep Iya, saya tanya, berhubungan suami istri itu perbuatan di luar nalar atau di dalam nalar? Yang perbuatan di luar nalar itu Tuhan mengawini jemaat. Kalau suami istri kawin, Bang jangan panik. Bang jangan panik. Oke, saya tanya, apakah di surga Kristen tidak ada kawin mawin? Ya, kalau kami ya, kalau kawin mawin ya itu kalian, bukan kami. Saya tanya, ada nggak di surga Kristen kawin mawin? Jujur. Itu kalian bukan Iya, kami. tinggal jawab. Kalau kami memang iya, saya nanti kawin dengan suami saya. Yang saya tanya itu Anda. Ada nggak di surga kalian kawin mawin? Jawab jujur. Sibuk memuaskan hasrat kalian. Ini kenapa Abang ini kok porno kali pikirannya, malah kepikiran hubungan seksual? Saya tanya, Abang, jelas kalian itu loh, masak porno. memang jelas kami nanti kawin dengan suami istri kami, apa masalah? Saya tanya sama Abang. Manusia. Bukan, kalian itu bukan Ini Abang ini kenapa malah pikirannya kok vulgar ya? Kita lagi nggak bahas hubungan seksualnya, kita bahas di surga Abang nanti itu ada nggak hubungan seksual? Nah itu begitu konsep kalian. Kenapa tidak mau menjawab Bang? Kalau perempuan, Bang, izin ya. Ini kalau kayak gini, ini namanya sudah panik. Kalau gini ini udah panik Bang Odin. Saya enggak Ya kalau nggak panik jawab pertanyaan saya. Izin Silakan dulu. Bang. Izin dulu, izin. Maaf Pastor Lodi. Sebentar Pak Maradona. Pak Maradona izin sedih izin. Izin Pastor Lodi, Bunda Mila, Ulfa, saya turun dulu. Ada pendeta yang mau belajar dulu. Saya turun dulu di sini ya. Siapa Pi Gembala? Iya. Oke Bunda ya. Ada pendeta yang mau belajar gitu ya udah. Masya Allah. Salam buat Oke kita. ya. Assalamualaikum. Mari kita bongkar kebohongan Bang Maradona ya. Saya adalah orang yang paling anti dibodoh-bodohi dan dibohongi. Bongkar juga kebohongan Iya. kalian, saya bongkar juga. Ya silakan, saya tunggu. Saya tunggu Anda. Jujur. Iya, saya tunggu. Saya orangnya Jangan di sorga nanti akan disediakan para pangeran yang nantinya akan melayani kalian.
Kami punya bidadari Jawab, yang Bu. juga pelayan kami. Tidak, Jawab. tidak ada pangeran, tetapi Jawab. bidadari. Mbak, Saya sudah jawab. Saya Jangan sudah jawab. bohong, Bu. Dengar, saya mau menunjukkan kebohongan Maradona. Jangan bohong. Maradona itu pendusta, bohong. teman-teman. Jangan ganggu saya, bohong. napa Sam, sih? ini Rifa juga Kalau saya pendusta. berdusta, Anda bisa tunjukkan saya pendusta, Pak. Kalau saya bisa menunjukkan Anda pendusta, silakan Anda diam dulu. Saya Kalau buktikan Anda laki-laki- pendusta. kalau Ini kenapa laki-laki kok? Kenapa kok disediakan panik Pak ya? Maradona, Kok Pak panik? Maradona, Dan Anda kan berdiri bertanya, selama dengar Pak Maradona, Tahu. Anda kan bertanya, biarkan Unirifa yang menjawab. Kalau Anda begini terus berarti telah membuktikan bahwa kepanikan Anda. Biarkan Unirifa menjawab. Kalau jawabannya kamu bisa sanggah, silakan kamu sanggah. Makanya diam dulu. Diam dulu, biar dulu Unirifa yang kasih jawab. Kalau memang tidak masuk akal, ya karena begini, kalau kalian tidak paham Al-Quran itu wajar. Kalau Bible kalian tidak paham itu kurang ajar. Biarkan dulu dia paham. Biarkan dulu, Bunda. Silakan Uni. Biar Pertama, kebohongan yang dilakukan oleh Maradona di hadapan kita itu terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada kawin mawin di surga Kristen. Saya tidak Itu mengatakan sebuah kedustaan. narasimu. Iya, Saya tidak kamu kan mengejek kami yang kawin di surga seolah-olah di surgamu itu tidak ada kawin mawin, Pak. Sementara Yesus atau Tuhanmu menjanjikan 100 istri di surga kalian. Pertanyaan saya, 100 istri dalam Matius 19:29 yang kata geneikanya dihilangkan dalam terjemahan LAI itu untuk diapain, Pak? Untuk apa gunanya istri itu? Istri itu adalah pasangan hidup yang boleh dikawini, Pak. Itu pertama. Kedua, ketika kalian mengatakan kalian tidak berhubungan seksual, pertanyaan saya, itu kelamin Yesus ketika dia naik ke surga mengecil. Di surga tidak berfungsi. Di dunia sudah tidak berfungsi, terus di surga juga tidak berfungsi. Emang saya tanya, pada akhirnya saya bertanya nih, ketika Yesus tidak kawin di dunia tapi dia punya alat vital, maka ketika dia naik ke surga, saya tanya apakah alat vitalnya tetap dibawa atau ditinggalkan di bumi? Kalau dibawa untuk apa? Kalau ditinggalkan berarti dia sudah tidak lagi laki-laki ya, karena dia sudah punya alat vital laki-laki. Silakan dijawab. Saya kalau di situ saya tidak tahu karena dia sebagai Tuhan, karena pemikiran Tuhan dan manusia itu berbeda dengan saya. Tuhan Anda laki-laki atau perempuan? Saya bukan Tuhan, Bu. Kalau Ibu memaksakan Tuhan pikiran Anda laki-laki atau perempuan? Tuhan, Tuhan Anda laki-laki atau perempuan? ya laki-laki lah. Laki-laki itu punya alat vital laki-laki enggak? Iya, punyalah. Ya sudah, apa gunanya alat vital Yesus di surga? Di sini Anda, di sini Nah. Anda memaksakan pikiran saya. Bukan untuk- memaksakan, saya nanya. Saya nanya, Anda yang jawab. Silakan jawab. Apa gunanya alat vital Yesus di surga? Emangnya pikiran saya dan pikiran Tuhan sama? Saya tanya, menurut kalau Anda bilang tidak ada gunanya, berarti ada satu di bagian tubuh Tuhan yang diciptakan Tuhan sendiri untuk dirinya yang tidak berguna. Berarti Itu ciptaan saya Tuhan tidak Anda tahu. ada yang nggak berguna. Saya tidak tahu. Saya tidak Nggak tahu. mungkin kan Tuhan Anda kencing di surga, kecuali mungkin ada toilet di surga mungkin. Saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu. Nah, inilah pemikiran- kenapa ketika mengimani tidak ada kawin mawin di surga hanya melecehkan Yesus sebagai pria sejati. Kenapa? Karena dia di surga laki-laki, di bumi juga laki-laki. Kalau ada laki-laki alat vitalnya tidak berfungsi, ini menciderai dia sebagai pria sejati. Coba aja tanya Bang Loding. Kalau sempat Bang Loding dibilang impoten kalau nggak marah dia. Naiknya. Yang namanya laki-laki kalau dibilang impoten itu penghinaan. Saya Mana? bilang Anda impoten pasti Anda sakit hati. Jadi kalau ada Tuhan alat vitalnya tidak berfungsi sama sekali baik di dunia maupun di akhirat, maka dia tidak lagi pria sejati. Mana Nah, ini ayatnya? pelecehan. Ayat apa? Ayatnya, Bu, di mana? Ayat Yesus punya kelamin ada, dia kan disunat hari ke-8. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus naik ke surga dia tidak punya kelamin? Bagaimana itu konsep? Loh, saya nggak bilang dia nggak punya kelamin, justru saya mengatakan dia punya kelamin. Saya kan tanya Anda, menurut Anda waktu dia ke surga, dia bawa kelamin atau tidak? Anda tidak menjawab, maka saya yang memberikan jawaban. Saya percaya Yesus ke surga sebadan utuh. Dia sebagai pria perkasa, ganteng dan tampan, dan di surga saya Pak, Anda memfitnah. Anda di depan saya terang-terangan memfitnah loh. Saya nggak pernah bilang dia ke surga nggak bawa alat vital. Saya justru nanya Anda yang Anda nggak mampu jawab. Ngeri saja saya. Ngeri saja. Anda tidak menjawab kepada saya waktu saya tanya Yesus ke surga bawa alat vital atau tidak. Kenapa? Dijawab kena tampar, nggak dijawab kena tampar. Dijawab bawa malu, dijawab tidak bawa blunder, dijawab dia bawa. Ya kan? Misalnya Anda jawab,
Uni Rifa, dia bawa alat vital. Terpaksa mengakui bahwa dia nanti kawin di surga. Dijawab dia tidak membawa. Wah, terpaksa mengakui dia transgender seperti Lucinta Luna, tidak punya alat vital lagi. Kan bahaya. Memang bahaya doktrin kalian. Tapi kalau kalian jadi kami orang Islam, semua statement kami hanya memuliakan Yesus sebagai pria dan memuliakan dia sebagai Rasul utusan Tuhan, karena dia sempurna sebagai pria. Tapi kalau jadi kalian justru menghina Yesus sebagai Yesus bawa alat vital nggak? Bawa sih. Ada berguna nggak? Nggak berguna. Wah, kalian lecehkan dia sebagai pria. Siapa yang bilang dia tidak berguna vitalnya? Nah, kalau gitu apa guna alat vital Yesus di surga? Kalau berguna, diapain? Ya buat kawin lah, Pak. Masa buat kencing di surga alat vital Yesus? Yang bener aja, Pak. Ada toilet gitu di surga. Ya buat kawin. Maka dia sebagai pria sejati terbukti gentle dia. Pinter, Anda memang pinter, ya. Tapi jaga bibir Anda, jaga ucapan Saya Anda. jaga ucapan saya rasional semua kok. Ya, Saya tidak menghujat, justru saya Saya menunjukkan dari Yesus tadi mulia. dengerin Uni Rifa tuh cuma bertanya. Anda nggak bisa jawab kok dibilang menghujat. Iya, kok saya yang menghujat? Hujat. Anda yang mengatakan bahwa dia gak berguna alat vitalnya di surga karena nggak ada kawin-mawin di surga. Dengan mengatakan tidak ada hubungan seksual di surga, Anda mengatakan alat vital Yesus tidak berguna loh. Anda merendahkan Yesus loh. Anda bilang dia impoten loh. Saya tidak mengatakan Umi Rifa menghujat. Saya tidak mengatakan Umi Rifa menghujat. Ini mengatakan saya menghujat. Di mana sih menghujat Umi Rifa? Ini dari tadi misunderstanding terus deh. Dulu terus dari tadi. Saya sedangkan pun tadi malam saya ngobrol sama Uni Rifa. Baik-baik saya ngomong sama Uni Rifa tadi malam. Nggak ada saya mau ini itu sama Uni Rifa. Uni, aku Bang. izin turun ya, Bang Loding. Terima kasih udah dinaikkan ya. Siap, Sampai siap. ketemu. Bunda Bina, Jam makasih berapa banyak, di Bunda, situ? ya. Semangat. Siap. Ya. Amin, 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 amin. Uni Jam juga. berapa Bunda di situ? Sekarang jam 10. Saya mau ada sedikit meeting sedikit. Oke. Siap, sehat selalu Bunda ya. Makasih banyak Sehat semua. selalu. Makasih supportnya Amin. Bunda. Sehat-sehat Ya, Bunda siap. Mila. Ya, Semoga amin. Allah merahmati Amin. terus. Makasih Bang Loding. Waalaikumsalam. Ya. Oke, saya Oke. sudah. Jangan turun dulu Bang, saya mau ngomong sedikit. Kita kan ngomongnya baik-baik nih. Izin saya ngomong dulu sama. Kami sudah jam 12, sudah mau jam 1. Oh, di mana Bang Maradona tinggalnya? Ada di Sulawesi Utara saya ini, Bu. Oh, kalau saya udah jam 12 lebih, saya di Malaysia. Oke, gini Bang. Sudah mau jam 1. Saya minta maaf dulu nih sama Bang Maradona. Kita ini diskusi bukan untuk berantem. Saya selalu tupuk. Nah, Ya. Paham saya, paham. tupoksi saya ini Bang, tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya adalah mengajak saudara Kristen itu berpikir dan merenung. Tapi dari tadi yang saya dengar, mohon maaf nih Bang ya, sebenarnya kalau yang boleh tersinggung tuh kami, karena dari tadi tuh Abang melemparkan syubhat yang kami seolah-olah tidak diizinkan jawab. Contoh, kalian diajarkan berdusta, itu tuduhan sebenarnya. Kami nggak pernah diajarkan berdusta Bang, tapi kami diberikan toleransi, bukan diajarkan loh Bang, beda loh. Contoh gini, saya ajarkan anak saya sekolah. Ketika saya izinkan anak saya libur karena dia sakit, bukan berarti saya ngajarin anak saya untuk nggak sekolah. Itu toleransi. Sama Bang, berbohong. Di dalam Islam, kami diajarkan tidak boleh berdusta. Tapi Rasulullah mengatakan, jikalau saya mengatakan sesuatu yang tidak benar pada saat itu saya sedang ketakutan, saya sedang diancam nyawa saya, dipaksa untuk menyembah kepada dewa, kalau tidak saya digorok, maka untuk menyelamatkan diri saya berkata iya saya sembah dewa itu. Padahal saya terpaksa mengatakan hal itu, bukan karena saya memang mau menyembah dewa itu. Maka pada waktu itu Allah kami tidak menghukum kami dengan dosa, maka tidak dianggap itu berdusta. Makanya disebut dengan takiyah dari kata takwa, karena kami tertekan dan ketakutan. Tapi Abang bilang tadi saya dengar, kalian diajarkan dusta, itu namanya framing. Maka sebenarnya Bang, kalau saya itu nggak mau framing kekristenan, saya justru membuka secara tekstual, kontekstual, dan faktual, supaya Abang bisa menyangga dan menjelaskan. Bahkan selama ini saya sering sekali ngajak orang Kristen untuk menjelaskan kitabnya di depan saya. Yang terjadi tapi apa? Mereka menipu saya. Nggak ada begitu ayatnya begini. Ya ternyata yang diucapkannya itu nggak ada tertulis dalam Bible. Jadi abangku, sesungguhnya kami umat Islam ini dengan cinta kasih kami kepada Abang itu mengajak Abang untuk merenung, berpikir, dan jujur. Tadi Abang bilang, ayo kita jujur. Saya jujur katakan, memang kami disuruh membunuh orang kafir, tapi Abang kenapa nggak baca ayat yang lain? Diizinkan kami berperang kalau kami diperangi.
uzina, ada kata izin. Artinya kalau segala sesuatu yang diizinkan awalnya nggak boleh. Contoh, saya lagi belajar nih, Bu izin, berarti sebenarnya kami nggak boleh keluar, kami harus di situ. Karena kami mau minta pengecualian, makanya saya izin ya Bu. Nah di dalam Quran itu tertulisnya begitu, uzina, diizinkan berperang kalau diperangi. Maka dalam konteks berperang Bang Loding ini nggak mungkin cium kudus, pasti dia main bunuh-bunuhan. Kalau Bang Loding berperang dengan orang kafir yang sedang menyerang dia, nanti dia cium kudus, ini dia Bang. Masa iya kita lagi perangan hom pimpa alaihom? Nggak mungkin. Yang namanya perang itu ya main pedang Bang, bukan main masak-masakan. Tapi Allah, coba lihat apa kata Allah dalam Quran, pukul jari mereka, pukul tengkuk mereka. Artinya diajarkan juga bukan langsung penggal gitu, bukan, tapi lihat juga konteksnya. Tapi ketika kalian mengayunkan pedang kepada kami, lalu kami ayunkan kepada kalian mati, itu kami sedang membela diri. Bukan ujuk-ujuk ketika kalian ada di negara mana, kami datang, kami jajah. Nggak pernah. Silakan abang tunjukkan kepada saya peradaban Islam yang pernah menjajah negara Kristen yang sedang damai. Saya bisa ceritakan, pasti kalian bawa masalah Turki Ottoman yang melawan orang Kristen Armenian. Saya tahu itu kisahnya. Sudah ada kegelisahan di antara Turki Ottoman dan Armenian, yang Armenian waktu itu berpihak kepada Rusia. Saya pelajari itu Bang. Tapi kalau orang Kristen menjajah orang yang lagi tenang damai, banyak kisahnya Bang. Perang salib. Abang tahu nggak, sebelum perang salib datang menghancurkan Yerusalem, 400 tahun lamanya Kristen, Yahudi dan Islam duduk berdampingan dalam daerah Yerusalem itu, dipimpin oleh khalifah. Pertama kali diambil oleh Umar Ibn Khattab kunci kepada Sopronius, setelah itu dipimpin khalifah. 400 tahun damai, dihancurkan sama orang-orang perang salib. Kok bisa-bisanya secara tekstual, kontekstual, faktual kalian menuduh agama kami ini agama yang doyan perang? Jadi kalau kami Bang secara tekstual bisa menunjukkan kitab kalian itu justru Tuhan mengajarkan Daud berperang, bahkan Tuhan kalian sendiri ikut berperang. Membunuh, tumpaslah, itu lebih banyak ada di kitab kalian. Tumpaslah, 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 tumpaslah. Secara tekstual, secara kontekstual. Nanti kalian bilang, Yesus kan nggak ngajarin untuk berperang. Kayak mana Yesus mau berperang? 12 murid dia pilih, 2 orang diantaranya aja berkhianat. Waktu dia ditangkap kabur, gimana mau perang? Nggak mungkin berperang dengan jumlah 2 orang yang kabur ketika ditangkap. Tapi Nabi Muhammad wajar berperang. Semua pengikutnya solid mengikuti beliau. 100 orang lawan 1000, mereka sanggup, nggak takut. Wajar mereka berperang. Tapi kalau Yesus 12 murid yang dipilih, dia ditangkap hansip Romawi, kabur semua Bang. Petrus Tapi aja waktu dia ya, ini. dan Bang Udin sudah. Iya. Yaudah Bang, tapi Abang saya kan Bang ya ucapan saya ya, saya tidak menjelek-jelekkan Kristen, tapi saya mengungkap fakta. Nah, Tekstual, kontekstual dan sama faktual. juga. Saya kan di sini memang saya ada ndak kata saya untuk menghujat. Tidak ada Nggak kan di sini. ada, enggak. Abang Saya tidak menghujat, tapi abang misunderstanding, salah paham, dan itu kami maklumi karena abang Kristen. Mudah-mudahan abang besok-besok setelah kami ajarkan jangan lagi di framing begitu. Masa kami udah kasih tahu tetap juga dibantah, tapi abang nggak bisa bantah. Kecuali kami ini berdusta, tunjukkan dusta kami. Kalau abang nggak mampu menunjukkan kami salah, jangan diulangi lagi kekeliruan itu. Kami kan udah ajarkan tuh, enggak? Ya, karena kami juga tidak diajarkan begitu, tidak diajarkan untuk membunuh begitu. Siapapun Ada dia. diajarkan Bang. Siapa bilang nggak diajarkan membunuh? Ya. Coba saya tunjukin ayatnya. Dengar. Apa kata Yesus terhadap penyesat? Akan lebih baik penyesat itu diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Itu acara pembunuhan Bukan atau begini. acara cium Saya kan kudus bilang- Bang? Saya kan bilang, Umi, saya bilang saya tidak diajarkan. Saya tidak diajarkan berarti pemimpin-pemimpin saya atau para hamba-hamba kami tidak mengajarkan kami untuk membunuh begitu. Ya karena abang nggak ikutin seperti Bible. Ya sama kali yang Umi katakan tadi. Umi juga emang Umi tega untuk membunuh saya, contoh. Kalau abang mau memperkosa saya penggal pala abang Bang.
Nah, maka dari itu Nggak akan lah abang mau memperkosa saya pasrah tapi tak rela. Nggak mungkin aku ikutin Bible bang. Abang mau memperkosa saya. Terus saya berdoa, ya Tuhan ampunilah abang Maradona, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, udah 5 kali ganti gaya. Nggak mungkin. Kayak Jadi, gitu. Kalau abang masuk ke rumah saya, niat abang, ya kan? Saya memperkosa Unirifa karena Unirifa ini manis sekali. Nah ini kita kasih ilustrasi sedikit. Abang kan tanya, tega nggak Unirifa membunuh saya? Tergantung. Kalau abang masuk ke rumah saya pengen memperkosa saya penggal kepala abang duluan. Nggak mau saya kehormatan saya dinodai. Saya tidak mungkin ngikutin Yesus. Kalau saya pergi dengan tangan saya dengar, enggak. Abang datang ke rumah saya nih kalau ngikutin Yesus kayak gini, Bang. Abang ikat tangan saya karena saya mengasihi abang, karena abang musuh. Saya berdoa kepada Yesus, Yesus ampuni Bang Maradona, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal celana dalam saya lagi dibuka nih. Gila saya, Bang. Nggak mungkin itu. Itu ODGJ saya. Abang Maradona tidak tahu yang dia lakukan. Udah sekali bola balik. Saya bukan seperti Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin bang. Itu saya gila. Di Islam saya dikatakan orang gila itu. Kau menzolimi dirimu, Allah akan marah kepada saya. Karena Allah saya berkata gini bang. Apa kata Allah saya? Oh ya udah. Abang kan tanya, tega Uni membunuh saya? Ya tega lah kalau mau saya digangguin. Abang mau merampok rumah saya, saya tonjok abang duluan. Gak mungkin saya biarkan, karena kami ini diperintahkan melindungi diri sendiri. Maksud saya bukanlah seperti yang Umi pikirkan. Oh kalau abang datang ke rumah baik-baik, kami diperintahkan Nabi kami begini bang. Barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi, kalau abang ini baik, ya ini saya jawab. Iya saya jawab pakai dalil hadis. Apa kata Nabi? Saya kan diajarkan Nabi saya ngikutin ajaran beliau nih. Apa kata Nabi saya bang? Barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi, yaitu orang yang tidak memerangi kami, maka aku akan berperkara dengannya, kata Rasulullah. Gak sanggup bang saya berperkara dengan Nabi saya pengen diakui sebagai umatnya, tiba-tiba saya berantem dengan beliau hanya karena menjolimi abang. Makanya dari tadi saya nggak mau jolimin abang, cuman abang kayaknya pengen kali dijolimin gitu loh. Oke, saya turun dulu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Iya. Kita bertemu dan kita selalu diberikan selalu kekuatan kesehatan ya. Ya, sama-sama abangku, sehat selalu ya. Bang Roding, kita turun dulu ya. Nanti ulang Sehat-sehat abangku. Kita tahu baku dapat nanti. Oke, mantap. Oke, siap ya. Ya. Nah, makanya saya peringatkan nih ya, mumpung Bang Maradona turun nih. Saya peringatkan kepada kalian Kristen, jangan uji kami orang Islam. Sempat kalian datang ke rumah Bang Loding, kalian ganggu dia. Kalian jangankan dipenggal, dicincang kalian sama dia. Apalagi kalian ganggu istrinya. Sama, saya juga gitu. Ya, karena ceritanya kalian datang kepada kami, membuat kerusuhan di rumah kami, kalian bilang kasihi kami, weh. Tampar bolak balik. Ya, ini kami. Bahkan itu kewajiban Bang Loding. Bang Loding seandainya ada musuh datang lalu dia kabur, bisa jadi dia dimurkai oleh Allah karena dia munafik. Nah itu kami. Iya, betul. Tapi kalau orang Kristen jangan. Apabila diperkosa nikmati, sudah. Berdoa saja. Itu. Seru juga kemar Bang Loding. Alhamdulillah hari ini tembus 10k. Saya termasuk yang bangga teman-teman. Semoga ini lanjut terus tiap malam ya. Pertahankan. Teman-teman bantu terus Bang Loding dengan cara ya seperti posting ulang, tap-tap layar tuh bagus nih, posting ulangnya sampai 1,2. Masih jauh dari 8k teman-teman, posting ulangnya 1,2. Ini kalau teman-teman posting ulangnya dibanyakin, ini bisa tembus sampai 20k loh teman-teman. Karena gini perbandingannya, ini yang nonton 8k, yang posting ulang cuma 1k. Seandainya yang posting ulang insya Allah 5k, bisa jadi yang tembus nonton 20k. Karena sebenarnya posting ulang itu juga memperkuat algoritma agar banyak yang menonton. Tanpa sengaja yang mengikuti teman-teman semua yang posting ulang itu menonton Bang Loding. Ketika ada orang Islam tertarik yang selama ini nggak tahu debat lintas agama, lihat Bang Loding dengan hiburannya, dengan kelucuannya, dengan ilmu yang beliau berikan, maka bisa jadi orang nonton. Akhirnya insya Allah Komal Bang Loding bisa sampai 20k. Saya berdoa kepada Allah semoga komal-komal Islam ini terus naik, bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Ini perjuangan teman-teman ya. Ini perjuangan kita untuk mencerdaskan anak bangsa, mengajak orang kembali ke fitrahnya sebagai muslim ya. Memang saya sengaja naik teman-teman karena saya lihat penontonnya banyak. Wah lumayan nih pansos, minta dong followers gitu. Iya, di follow lah teman-teman ya. Karena
karena Uni Rifa, Papi Gembala, Bunda Mila itu mereka itu mendukung saya diam-diam. Kalau kalian mendukung saya secara publik, mereka mendukung saya di offline melalui jalur tanah, jalur atas, jalur bawah. Masya Allah. Seru kalau tonton banyak orang nih ya. Naikin lagi dong penontonnya. Keren banget, Masya Allah, subhanallah. Ya, silakan Bang Ivan. Halo Bang Ivan, Islam Kristen. Kalau ada saya Bang Lodi, saya maunya ditanya, tapi nggak apa-apa. Kalau OTN-nya nggak ada, supaya teman-teman kita yang punya kuota tidak sia-sia, saya kasih kajian. Tapi lebih baik saya ditanya nih. Mending prioritaskan yang non-muslim untuk bertanya. Gitu. Betul betul. Halo Pak, Buddha kita. Bapak Islam Kristen Pak. Oh iya Bunda Islam Kristen. Islam. Oh Islam. Saya dari Malaysia. Saya cuma nak bercerita lah. Dulu dekat Malaysia, saya masuk PLKN. Ada orang Malaysia dia tahu PLKN kan. Jadi banyak orang-orang Kristian, kawan-kawan saya yang Kristian. Dorang sepakat lah. Dorang lagi suka daripada Bible Perjanjian Baru, daripada perjanjian lama daripada perjanjian baru. Waktu saya nak tanya Kristen-Kristen yang ada dekat Indonesia ni kan ramai kan. Saya nak tanya, kalau dorang kerasukan macam apa Indonesia cakap kerasukan, macam mana nak Samalah kesurupan dengan kesurupan. Kalau daripada PLKN saya yang dulu, orang yang kerasukan tu, orang Kristen, dia dibiarkan je dalam gereja sampai besok pagi. Kalau di Indonesia, mikir orang ada ilmu dia Bu. Kalau ada kerasukan, mikir orang membaca bahasa roh. Sikira beraba lama-lama enak juga. Sikira beraba. Iya betul saya. Memang mikir orang ada bahasa roh. Sikira beraba lama-lama enak juga gitu. Sikit sasa Oh, memang ada lah juga bacaan dia. Ada itu nama dia bahasa roh. Pasu. Itu bahasa pasu. Bahasa opet. Tapi kesian lah dulu kawan saya Kristian kerasukan kan, dekat dimasukkan dalam gereja, besok pagi tu dah memang bukan jadi orang dah, macam orang gila ada. Tak apa itu Kristen, yang penting bukan ibu aja yang ikut ya. Okey. Okeylah, itu sajalah salam dari Malaysia, Johor Bahru. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bang Loding, saya terakhir kalau ada yang non muslim bertanya terakhir, tapi saya mau kasih kajian aja gini. Teman-teman ya. Oh, boleh turunkan saya? Oke, boleh. Oke. Nah, teman-teman begini ya. Terima kasih banyak telah mensupport para apologet Islam. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan. Dan teman-teman jangan lupa untuk supaya algoritmanya berkembang, diposting ulang ya. Masya Allah. Dan jangan lupa juga besarkan komal-komal inspirasi. Karena Bang Loding juga berasal dari sana tuh. Jangan lupa besarkan komal-komal seperti punyanya siapa? Yonatan Nandar dan yang lainnya. Karena kami bersinergi bersama Gregorius juga begitu. Saya sebagai Bunda Gembala, bundanya para gembala domba ya, bangga dengan roomnya Bang Loding yang semakin berkembang. Semoga room ini terus sampai 10k, 20k, bahkan bisa 30k. Itu kenapa Bang Loding ini kami support belajar bahasa Inggris, karena keharapan kami yang nonton bukan cuma orang Indonesia. Insya Allah Bang Loding dalam program belajar bahasa Inggris, doakan beliau cepat belajar bahasa Inggris sehingga beliau bisa go internasional, nanti bisa ngobrol dengan orang di luar negeri. Karena hari sudah malam, saya juga harus istirahat. Semoga Allah melindungi kita semua. Besok kita jumpa lagi teman-teman. Saya izin pamit Bang Loding, mau istirahat dan mengantuk. Siap Bunda. Siap Uni, siap selalu nih ya. Nanti kalau mau kasih kajian juga tidak masalah, karena kita juga butuh kajian lagi. Nanti aja terakhir aja Bang. Pokoknya Abang bertempur dulu, naikkan shower dulu, udah 10k, nanti terakhir saya naik. Siap, mantap Uni. Gitu aja ya, yang enak gitu teman. Udah banyak yang nonton baru naik kan, biar pansos kan, nggak apa-apa lah ya kan. Oke teman-teman, makasih yang udah disupport ya, makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi konklusinya adalah ajaran Kristen, ajaran kasih kepada para penjahat, ajaran kasihan kepada korban kejahatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Nah
Sisa kita. Ayo, pasien selanjutnya. Mereka Uni Rifa, Bunda Mila, Papi Gembala, Kang Nandar, sama guru-guru kita yang lain, mereka selalu mensupport saya dalam keadaan diam-diam. Ya, jadi karena Islam ini kalau kita mau bersatu teman-teman, ini Islam itu baginda Rasulullah SAW beliau ajarkan yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Ya, jadi kita harus bersatu. Kalau kita bersatu, tentu tidak perlu diserangi, diludahi saja tenggelam mereka. Ya, silakan. Iya, saya itu banyak belajar dari Uni Rifa, belajar dari Papi Gembala, begitu belajar dari Ustadz Yusuf PI, Kang Nandar, Bunda Juma, banyak sekali kita belajar karena saya masih tahap proses belajar. Cuma begitu. Semoga kita doakan agar Allah membimbing lisan kita tidak meleset kemana-mana ya, tidak. Ya, Ustadz Wafi itu Ustadz hebat itu. Beliau itu jangan main-main sama beliau. Silakan buat Kristen, ayo yuk kita naik yuk. Ini komal saya juga fleksibel teman-temannya. Boleh ganti Tuhan, kasih Quran Tuhan, hapus Tuhan, bebas. Yang penting jangan ganti istri. Silakan buat Kristen-Kristen yang mau naik. Ya, silakan. Pasien pertama. Ya. Ya, halo Irwan, Islam Kristen. Islam, Mbak. Oh, Lucu. siap. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, saya lucu aja Bang tadi yang tadi itu dia apa? Dia pusing sendiri dia. Saya support aja Bang ya. Makasih saya udah Siap. dinaikkan. Semoga Abang sehat selalu dan mudahkan Amin. rezeki, panjangan umur, dimudahkan segala Amin. urusan kita semua ya. Izin pamit Bang ya. Amin. Assalamualaikum. Oke, siap abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat teman-teman Kristen, banyak sekali mereka tapping di bawah nih. Berbohong 3 hal, berbohong 3 hal. Kalian ini berbohong 3 hal, kalian permasalahkan. Lupakah kalian di Filipi 1:18 boleh berbohong dalam segala hal? Lupa. Kalian kalau mau menyerang Islam itu seakan-akan kalian lupa kalau kalian ini tidak punya kitab suci begitu. Nanti dikasih ayatnya baru mulai. Oh, itu kan perumpamaan, itu kan kiasan, itu kan anti gores. PST, kenapa dia mikir 72 bidadari? Ini kau juga dongoknya minta ampun. Dikasih 72 bidadari mau perang naga. Kau juga nanti di surga itu saya duduk sambil ngopi kan, ditemani oleh istri saya menjadi ratu bidadari, dibelikan 72 bidadari melayani saya begitu kan. Ya, tiba-tiba kita lagi nyantai di istana di teras begitu, tiba-tiba ada bunyi-bunyi pung pang pung. Apa itu? Surganya orang Kristen lagi perang naga. Terdengar dari sana nanti, Markus tunduk Markus. Selamatkan Paulus. Saya kasih saran sama kalian, sebelum kalian berperang dengan naga di sorga, minimal kalian ini dikurung dengan ular kobra 1 kandang dulu. Bisa tidak? Bisa tidak kalian kalahkan ular kobra itu 1 kandang sama kalian? Ular kobra itu tidak ada api, kalau naga punya api. Setelah kalian selesai perang, datanglah kalian, ada yang luka, ada yang monyok, datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Maka apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku, babi. Kan kesian kan? Tiba-tiba kami lagi santai, lewatlah kalian ulangkan kembali. Shh. Kenapa? Diusir oleh Tuhan. Kan? Begitu kita bilang, ayo mampir lu ke surga. Tidak mau malaikat. Kenapa malaikat tidak mau mereka mampir ke surga Islam? Tidak mau, karena mereka mengatakan mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nafsi bang, saya sendiri bang. Iya, tapi tugas kita kan saling mengingatkan satu sama lain. Wa dzakir fa inna dzikra, kan? Harus mengingatkan satu sama lain. Berilah peringatan, karena kita ini sang pemberi peringatan kan. Silakan buat
teman-teman Kristen yang mau naik boleh. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Lodi, gue sakit perut bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Masalah. wabarakatuh. Gimana bang? Jadi harus satu kandang sama kobra ya. Latihan dulu ya. Iya, belajar dulu kan. Belajar dulu. Kalau tidak bisa ular kobra, mau kau lawan naga. Gimana bang? Iya kan, ini kan logika saja yang simpel kan. Sebelum berperang naga minimal dikurung sama ular kobra. Satu kandang dulu kan. Abang Bisa di tidak? rumah pakai wifi ya? Iya, pakai wifi bang. Makanya kalau lampu Berapa mati- sebulan bang? Kenapa? Sebulannya berapa bang? Enggak, aku sebulan bayarin itu kalau tiap, tidak sa- tiap bulan biar aku yang Jangan, bayar Bang. bang. Insya Allah bang. Jangan bang. Nggak apa-apa, Wifi nggak apa-apa. Kalau Aku di sini ikhlas. sabar. Wifi di sini sebulan 30 hari bang. Serius bang Loding, aku support. Sudah, Aku senang nanti. banget Iya, nonton insya bang Allah. Loding, bener. Siap bang. Luar biasa. Iya. Nggak apa bang, aku insya Allah ada rezeki lah. Siap bang. Nanti DM aja bang. Siap insya Allah. Nggak, aku Oke, bukannya siap, buat siap, nanti. buat pamer enggak, demi Allah enggak. Siap. Aku buat support. Siap. Amin. DM aja ya. Amin. Oke, Semoga oke, Allah membalas semua kebaikan abang. Siap bang, makasih ya bang. Siap. Ya. Nah ini kan. Silakan buat teman-teman Kristen. Rizki nggak boleh ditolak. Saya tidak tolak, cuma saya bilang nanti jalur belakang. Saya tidak tolak, mana yang saya tolak? Mungkin Allah sudah gerakan hatinya kan? Ya alhamdulillah lah. Iya itu kan Pak Gembala ketawa. Makanya tadi saya bilang jangan ngomong di sini, nanti kan Oten lebih panas. Gitu. Oten kan lebih panas. Islam yang kirim koin, dia yang kejang-kejang. Loading cari koin. Tidak apa-apa saya cari koin daripada kamu masih cari Tuhan. Oten kan begitu kan? Pasien selanjutnya. Mana ini Oten? Silakan teman-teman Kristen, dibantu tap-tap layar dulu teman-teman sambil share-share posting-posting ulang ya. Halo Bang Irfan, Islam Kristen. Bang Irfan. Halo. Bang Irfan. Bang Irfan. Halo Bang. Bang. Bangkai, bangkai, Bang. Akan hilang kan? Iya. Ya teman-temannya, jadi kita semangat ya, kita harus saling mendoakan satu sama lain ya. Islam itu bagaikan satu tubuh ya, kita pergunakan ya Bang. Jadi semangat teman-temannya semuanya, karena kita hidup di dunia ini hanya mencari ridho Allah ya. Begitu, apa sih yang kita harus cari di dunia ini kalau bukan ridho Allah ya. Jadi gunakanlah waktu kita untuk agama, kalau tidak waktu kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Gunakanlah diri kita untuk agama, kalau tidak diri kita akan habis sia-sia tetapi bukan untuk agama ya teman-temannya. Gunakanlah harta kita untuk agama, kalau tidak harta kita akan habis sia-sia tetapi bukan untuk agama ya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 3-4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak ya. Jadi tetap semangat teman-temannya, kita harus saling support satu sama lain ya. Begitu ya, semua akan mati kok kan. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang live mati, tap-tap layar pun mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Silakan pasien selanjutnya. Ya, Sunardi, Islam Kristen. Ya. Mau tanya sedikit nih bang. Saya tidak tanya Ota Bang, saya tanya Islam apa Kristen.
Islam bang, Islam. Oh Islam. Kenapa bang? Mau bayar wifi? Ah, Ya, ada yang mau mau ada tanya itu bang. Di ajaran Kristen di mananya itu bang yang jelaskan bahwa surga itu ada naganya bang? di Wahyu bang, di Wahyu. Wahyu berapa ya bang? 19, iya. Kalau tidak saya Wahyu berapa, Bang? 19. Wahyu 22 Wahyu 22:19 ya bang? Mungkin teman-teman ada di bawah yang ingat, saya sudah lupa bang. Soalnya di kepala ini saya cuma Yesus Paulus, Yesus Paulus. Bingung saya. Oke bang, terima kasih banyak bang. Siap. Oke, siapa bang? Yuk mari silakan. Iya, Masya Allah. Silakan buat teman-teman Kristen. Bahaya kalian kalau di surga perang naga, sementara kalian mati cuma bawa peti jadi tameng. Sekali sembur jadi arang itu peti itu kan sama naga. Ya. Halo SS. Halo. Iya, selamat malam bang. Ya, Islam Kristen bang. Ya, Islam Kristen. Aku Islam. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah besar di kandang. Halo bang, Islam Kristen. Halo bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya bang ya? Muslim bang, saya cuma mau Ya, ada yang nawarin mau bang. disampaikan? Saya cuma mau nawarin bang, barangkali ada yang mau beli telur puyuh bang, bisa kabarin saya bang. Oke, siap bang, siap bang. Buat teman-teman yang mau beli telur puyuh kan bang, tidak ada telur Tuhan kan? Kalau ada buat telur Tuhan kan? Ya, tawarkan itu. Bahaya kan? Itu abang juga bicara telur, nanti Oten juga tersinggung di bawah kan? Kenapa Oten tersinggung? Karena Tuhannya punya telur bang. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya, yang Muslim ditahan dulu lah, kita prioritaskan dulu Kristen ya, begitu teman-teman ya. Yang Muslim kita tahan dulu ya, prioritaskan Kristen dulu, biar enak ini kan. Netizen di bawah sudah pada menunggu mau demo ini. Ya Bang Mus, Islam Kristen. Bang Mus, Mus. Mungkin ada yang di bawah ditanya bang ya, bang PST itu artinya apa? Iya, jadi saya kasih apa dulu ya, saya kasih cerita sedikit ya. PST itu peneliti sekolah teologi, itu merujuk kepada Oten. Kalau merujuk kepada Islam berarti penyembah satu Tuhan. Itu gelar PST itu saya dapat di Vatikan. Kalau JMC itu gelar saya ambil di Golgota. JMC itu jangan modal congor. Makanya kami punya logo itu modal congor get out. Terus kenapa loading? Nah loading ini karena saya ketika diskusi sama Oten itu saya lihat otak Oten itu selalu lalot, lobet, loading. Makanya saya pilih yang ketiga loading. Jadi di mana saya berada maka disitulah otak Oten pasti loading. Nah kurang lebih seperti itu. Ya, silakan pasien selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gembala di bawah. Gimana Bunda Vera, sehat ya? Insyaallah. Mana Oten? Bang nanti balas DM saya. Siap, siap Bang Rizko. Siap. Iya siap, nanti dibalas DM saya. Siap. Mukhtar. Naikkan saya, naikkan Mikana. Mana Mikana? Halo Bang Mukhtar, Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, Islam apa Kristen Bang? Alhamdulillah Islam bang, Muslim. Oh siap. Apa yang mau Anda sampaikan silakan. Mau nanya ini bang loading.
Ma, sorry bang, moderator saya itu kejam sekali. Nathan naik, silakan bang, minta permintaan naik saja abang tuh. Minta saja permintaan naik bang. Begitu kalau abang mau naik, ya. Kalau abang mau naik, minta saja. Buat teman-teman muslim ditahan dulu, kita prioritaskan dulu apa teman-teman Kristen teman-teman ya. Biar ada kita diskusi begitu. Halo, Ca, Islam Kristen. Assalamualaikum. Maaf bang, salatekan. Tep. Oh, tidak apa-apa. Kalau salat. Cuman kalau saya mau salat tekan saya tidak mau apa-apa. ini bang, bang Loding. Apa itu? Kalau bisa, kalau tidak ada pasien, mau dengar perjalanannya abang jadi mualaf. Kepo juga. Nantilah bang, saya kalau cerita kisah saya itu bang, lebih sedih daripada Yesus dipaku bang. Oke bang, kalau begitu. Oke, Makasih bang. siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah tekan tidak apa-apa, yang penting jangan salah Tuhan. Iya, kita apa dulu, prioritaskan dulu ya. Kita prioritaskan dulu apa, Kristen begitu. Mana ini Kristen? Memang susah teman-teman. Padahal mereka itu kalau mau mematahkan argumentasi seluruh apologet Islam itu mudah. Kedepankan kejujuran saja. Jika mereka sudah kedepankan kejujuran, maka itu kita tidak bisa bantah lagi. Tapi kalau tidak jujur ya begitu. Halo bang. Halo bang, assalamualaikum. Maaf, saya izin bertanya saja bang. Saya Muslim. Oh siap. Saya kemarin kan sempat berkumpul sama kawan-kawan Kristen. Ya, saya nonton live-nya abang sama bang Jumat. Terus saya coba buka materinya. Terus gini bang, pertanyaannya, saya cuma minta pencerahan abang. Saya mungkin ilmu abang lebih tinggi. Saya salut. Saya menghargai. Saya mau belajar juga. Terus gini bang, pertanyaannya soal sunat menyunat nih bang. Ditanya ke saya tuh dari kawan-kawan Kristen, gimana dalilnya tuh kalau Muhammadnya sunat? Saya kan kemarin Itu di hadis. Dalilnya di hadis abangku itu, satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku lahir dalam keadaan khitan. Aku lahir dalam keadaan telah disunat. Kalau mereka bertanya, emang ada bisakah orang manusia yang lahir dalam keadaan sudah sunat? Kan banyak itu bayi yang lahir dalam keadaan bibirnya sudah sumbing kan? Emang ada tukang gunting bibir di dalam perut? Kan tidak ada. Gitu. Kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat? Agar orang lain tidak melihat auratnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau mereka tanya, emang di dalam perut ada tukang sunat? Kamu bawalah ke bayi yang sudah lahir dalam keadaan sumbing, kamu tanya sama dia, emang dalam perut ada yang tukang gunting bibir? Kan tidak ada. Itu hadis, ya. Begitu. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan tersunat. Begitu. Nanti ada penjelasan. Makanya itu hadis itu kan ada asbabul wurud, kan? Sebab apa terjadinya hadis, ada asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau Bible juga ada asbabul kucluk. Makanya tadi kan Bapak sudah bilang kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Ya Kristen. Berarti sudah Kristen bodoh. Menurut Bapak tadi, kan? Begitu. Begitu. Yang pertanyaan baru bilang sama mereka, bang, kamu sunat tidak? Kalau dia tidak sunat, ya buat apa kamu tidak sunat? Kamu permasalahkan orang yang sunat. Ini ibaratnya saya suka minum kopi, tapi kamu permasalahkan saya. Kenapa kamu minum kopi? Sony, lai merah, tipu terus, naik saja kakak. Naik saja, kita ngobrol di atas kan? Begitu. Silakan naik saja. Apa yang kalian takut coba? Kita naik, kita diskusi santai. Kita ngobrol-ngobrol santai, silakan naik diskusi open camp kan begitu. Kita diskusi dua arah bagaimana ini keselamatan ini. Kita semua manusia ini kan butuh keselamatan, entah kita ikut siapa. Ikut Kristen, ikut Yesus,
atau ikut Nabi Muhammad. Nah, baru kita kaji satu persatu. Konsep keselamatan Kristen itu buka 1 Korintus 5:5. Cik, ya. Aman ya? Ini kabelnya Puja, kabel musola ini saya bawa nih. Kabel saya sudah dapat. Gitu. Kalau konsep keselamatan Kristen itu 1 Korintus 5 nomor 5 tuh, orang itu harus kita serahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi konsep keselamatan Kristen itu ada sangkut paut dengan iblis. Gitu, ya. Kalau kita ikut Yesus konsep keselamatan, berarti taati segala perintah Allah. Ketika Yesus naik ke langit, maka Yesus meminta kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapakah seorang penolong itu? Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Mungkin ada oten yang mau bantah, silakan. Berarti Kristen pengikut iblis? Iya, pengikut iblis. Di dalam Yohanes 8:44 itu kan, jika kamu ingin membunuhku, maka iblis menjadi bapakmu. Nah, oten ini kan lebih parah dari iblis kan, karena mereka menyetujui bahwa Yesus harus dibunuh. Kalau Yesus tidak dibunuh, naikkan saya kas kudis. Oke, baik. Saya suka yang begini, biasa mereka kejang-kejang. Multi bang, silakan multi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku multi saja bang. Kalian ini cuma tapping minta naik, tapi tidak ada di keranjang kuning. Tarik bagaimana kalau akunnya privat bang? Mereka ini kalau tapping itu akunnya privat semua. Seakan-akan saya itu tidak mau kasih naik mereka, padahal kita ini haus oten. Gitu. Siap. Ini gara-gara oten sampai kita salah pikir. PKPK janda, bahaya ini. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.